Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 691, Antara Langit dan Bumi. Banyak orang menatap dengan kaget dan tak percaya ke langit, di mana awan herbaler berwarna merah darah telah memudar. Zhou Yuan, memegang kuas Yuan surgawi, telah muncul di bidang penglihatan mereka. Zhou Yuan tampaknya tidak memiliki banyak luka, dan tampaknya ledakan mengerikan yang disebabkan oleh taktik Wu Huang menggunakan tubuhnya sebagai umpan tidak membahayakan dirinya. Tapi bagaimana itu mungkin? Kekuatan ledakan diri Wu Huang bahkan telah memaksa para ahli dari tahap dueling ilahi untuk bergerak di bawah serangan semacam itu. Setiap ahli dari tahap asal alfa akan menjadi abu dalam sekejap. Tapi mengapa Zhou Yuan menahan serangan ini dan tetap tidak terluka? Seruan keheranan terdengar dari kota, dan Pemkamugan itu bahkan menggerakkan para ahli dari panggung dueling ilahi. Di kejauhan, Chu Qing, Li Qingchan dan lainnya yang dengan panik hendak melaju ke kota juga berhenti, menatap Zhou Yuan dengan tak percaya. Mereka juga tidak mengerti bagaimana Zhou Yuan bisa menahan serangan itu. Di sebuah menara tinggi di kota Shenzhou, seorang pemuda menatap ke langit. Dia adalah penguasa kota dari kota suci jauh dan juga seorang ahli yang memiliki kekuatan panggung matahari surgawi. Dia juga menatap sosok Zhou Yuan dengan takjub. Sepertinya aku pernah merasakan gelombang energi yang aneh sebelumnya, Tuan Kota bergumam. Energi itu sangat misterius dan tidak jelas, dan tampaknya mirip dengan kekuatan domain hukum, tetapi dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Tidak hanya Zhou Yuan hanya dari tahap asal alfa, bahkan dia, seorang ahli dari tahap matahari surgawi, tidak dapat menyentuh kekuatan misterius dari domain hukum. Pada akhirnya penguasa kota dari kota suci jauh hanya dapat menyimpulkan bahwa Zhou Yuan memiliki semacam harta genesis ilahi yang memungkinkannya menahan ledakan diri yang merusak dari tubuh Wu Huang. Zhou Yuan cukup menarik, Tuan Kota tersenyum. Hasil pertempuran akhirnya ditentukan. Penghancuran diri Wu Huang sama dengan memotong semua jalur mundurnya, dan Zhou Yuan menahan ledakan itu. Wu Huang saat ini, hanyalah roh yang akan diremas oleh Zhou Yuan sesuka hatinya. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, roh Wu Huang di ketinggian juga menatap Zhou Yuan dengan tak percaya. Dia meraung, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa selamat dari ledakan diriku? Semangat Wu Huang berfluktuasi dengan keras, dengan tanda-tanda akan meledak, dampak dari adegan itu padanya sangat jelas. Dia telah membayar mahal untuk ledakan tubuhnya, tapi hasilnya tidak sebaik yang dia prediksi. Bagaimana dia bisa menerima ini? Di tengah udara, Zhou Yuan melirik roh Wu Huang dengan pekamugan dingin. Niat membunuh yang kuat berkelebat di matanya. Dan niat membunuh di matanya, seperti percikan air dingin, membangunkan Wu Huang. Baru pada saat itulah dia memahami situasi saat ini. Zhou Yuan selamat dari ledakan itu dan dialah yang berada dalam masalah. Satu-satunya yang selamat adalah sisa-sisa rohnya dan kekuatan bertarungnya telah anjlok. Mengingat keadaannya, mustahil baginya untuk menang melawan Zhou Yuan. Rasa dingin memancar dari hati Wu Huang yang bahkan membuat jiwanya gemetar hebat. Pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar kota terkejut. Segera, mata yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi berbeda beralih ke langit, karena mereka semua tahu bahwa situasinya sangat jelas. Hasil dari pertempuran antara dua ahli tahap Alpha Origin terkuat telah ditentukan. Di langit, Zhou Yuan menatap roh Wu Huang tanpa ekspresi. Dia perlahan mengangkat kuas Yuan surgawi dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Wu Huang, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Wajah Wu Huang berkerut, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya dia langsung berbalik dan menuju ke arah para murid istana suci di luar kota. Dia sudah kehilangan tubuhnya dan bukan tandingan Zhou Yuan. Karena itu, dia tahu dia telah gagal sekali lagi. Jika dia terus tinggal di sini, Zhou Yuan pasti akan menghancurkan rohnya. Namun, mata Zhou Yuan sudah tertuju padanya. Oleh karena itu, saat arwahnya bergerak, ruang di antara alis Zhou Yuan juga bersinar dengan cahaya roh. Sebuah kekuatan hisap pecah, terpaku pada roh Wu Huang. Dengan satu langkah, Zhou Yuan muncul kembali di hadapan roh Wu Huang. "Wu Huang, pencuri akan selalu menjadi pencuri. Kembalikan apa yang menjadi milikku." Zhou Yuan mengulurkan tangannya dan meraih roh Wu Huang. Roh Wu Huang mengeluarkan teriakan melengking, "Guru istana, selamatkan aku." Saat suaranya memudar, kehampaan di langit tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang tak terlukiskan sepertinya telah menembus ruang dari tempat yang jauh. Begitu kekuatan itu muncul, Zhou Yuan merasa tubuhnya telah membeku.
dia bahkan tidak dapat mengoperasikan Genesis Ki di dalam tubuhnya. Tatapan ngeri muncul di matanya, hanya Master Istana dari Istana Suci yang mampu melakukan hal seperti itu. Haha, Seng Yuan, apakah kamu akan ikut campur dalam pertempuran antar anak muda? Apakah kamu benar-benar ingin Istana Suci kehilangan muka? Namun, sementara Zhou Yuan tercengang oleh kekuatan itu, kekuatan agung lainnya menerobos kehampaan dan turun untuk mencegat kekuatan sebelumnya. Langit dan bumi bergetar hebat, dan bahkan Genesis Ki dari alam semesta mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seluruh dunia sepertinya akan runtuh. Ekspresi banyak orang berubah tiba-tiba, pergerakannya jauh lebih besar dari pertempuran antara Zhou Yuan dan Wu Huang sebelumnya. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan yang dipancarkan benar-benar dapat menghancurkan langit dan bumi. Ledakan sekecil apapun bisa melenyapkan seluruh kota suci jauh dalam sekejap. Semua orang tahu sumber dari kedua kekuatan itu, Kepala Istana Seng Yuan dari Istana Suci, dan Master Sekte King yang dari Sekte Changsuan, keduanya adalah eksistensi terkuat di surga Changsuan. Sementara kedua kekuatan itu berkonflik dalam kehampaan, tubuh beku Zhou Yuan telah pulih, tatapan tajam berkilat di matanya, saat berikutnya, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah roh Wu Huang. Roh Wu Huang memekik, tetapi tidak bisa melarikan diri. Ekspresi keputusasaan muncul di matanya akhirnya berubah menjadi dendam. Zhou Yuan, jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Zhou Agungmu ditakdirkan untuk dihancurkan oleh Wu Agungku. Jadi bagaimana jika kamu buru-buru kembali ke sana? Sekte Changsuan tidak dapat membantumu? Apakah kamu pikir kamu bisa menang melawan ayahku, yang telah mencapai tahap dueling ilahi? Hahaha, aku akan menunggumu di sana, dan juga kerajaan Zhou Agungmu. Wajah Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi. Dia tanpa ampun mengarahkan serangan telapak tangan ke roh Wu Huang, dan Genesis Ki yang panik langsung merobek roh Wu Huang. Teriakan keputusasaan Wu Huang yang tragis bergema di seluruh dunia. Di kota suci jauh, kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa, jelas bahwa mereka dikejutkan oleh kekejaman Zhou Yuan. Dia telah secara langsung menghancurkan roh Wu Huang, yang jelas dimaksudkan untuk melenyapkan Wu Huang sepenuhnya. Dalam kehampaan, suara geram dari Master Istana Seng Yuan terdengar, metode yang kejam. Kekuatan besar tanpa batas berubah menjadi pilar cahaya, menembus kehampaan, saat turun, bahkan ruang di bawahnya musnah. Namun, sebelum pilar cahaya jatuh, kehampaan itu pecah, membentuk jurang ruang yang menelan pilar cahaya ke ruang lain. Itu jelas perbuatan Master Sekte King Yang. Suara-suara yang mengguncang bumi terdengar, dan seluruh langit tampak hancur. Zhou Yuan tidak memperhatikan getaran mengerikan di kehampaan. Matanya hanya tertuju pada tempat di mana roh Wu Huang dihancurkan. Pada saat ini, ada aliran ki misterius berkumpul bersama, menghasilkan teriakan naga bernada rendah. Ki dari naga suci ini adalah bagian lain dari naga suci ki dalam tubuh Wu Huang. Saat itu, Zhou Yuan menghancurkan tubuh Wu Huang di Saint Remains Domain, ini untuk mengambil ki naga suci miliknya, tetapi pada akhirnya roh Wu Huang mengambil setengahnya. Tapi kali ini Wu Huang tidak lagi beruntung. Dengan satu pikiran, ki naga suci yang misterius datang dengan cepat ke arah Zhou Yuan dan menembus tubuhnya. Dia akhirnya mengambil sepertiga dari naga suci ki yang diambil darinya. Dan Wu Huang, yang dia anggap sebagai lawan terbesarnya sejak usia muda, benar-benar dilenyapkan olehnya. Permusuhan antara aku dan kamu akhirnya berakhir. Menatap di mana roh Wu Huang dihancurkan, ekspresi Zhou Yuan sangat tenang. Tapi ada dua bagian lagi dari naga suci ki yang akan aku usahakan untuk mendapatkannya kembali, karena itu adalah milikku. Pada saat ini tatapan rumit yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Zhou Yuan, yang berdiri di udara, ketika roh Wu Huang dihancurkan. Hasil dari pertempuran antara dua ahli paling kuat dari tahap Alpha Origin juga ditentukan. Zhou Yuan sekarang bisa disebut sebagai chosen pertama yang sebenarnya dari benua Shengzhou. Di luar kota, para murid dari Sekte Changsuan bersorak-sorai. Tatapan yang diarahkan ke Zhou Yuan juga menjadi semakin cerah. Pertempuran hari ini telah sangat meningkatkan wajah Sekte Changsuan. Dan dibandingkan dengan sorak-sorai liar di sisi Sekte Changsuan, para murid Istana Suci benar-benar diam. Bahkan Jiang Taisen dan Zhan Taiking terlihat sangat tidak wajar. Saat mereka menatap sosok Zhou Yuan, ada ekspresi ketakutan yang muncul di mata mereka. Bahkan saat ini, mereka masih sulit mempercayai adegan yang telah terjadi. Mengingat bahwa Zhou Yuan tidak berani melawan mereka secara langsung di Mitik Utopia, jadi dia memilih untuk melawan Jin Chanzi yang sedikit lebih lemah. Dan bahkan jika Zhou Yuan pada akhirnya membunuh Jin Chanzi,
Jiang Taisen dan Zhan Taiqing masih melihatnya sebagai seseorang yang dapat mereka kalahkan secara langsung. Itu masih belum cukup untuk membuat mereka merasa takut. Siapa sangka, dalam waktu kurang dari 2 bulan, Zhou Yuan bisa menjadi sekuat itu. Jiang Taisen telah melawan Wu Huang sebelumnya, jadi dia tahu tentang kekuatannya. Namun meski begitu, Wu Huang, setelah memainkan semua kartu trufnya, masih dibunuh oleh Zhou Yuan. Pada akhirnya, bahkan rohnya pun gagal melarikan diri. Apa artinya itu? Itu berarti jika mereka menghadapi Zhou Yuan, mereka akan mati lebih cepat. Pria yang tidak mereka anggap penting di mitik utopia kini telah jauh melampaui mereka. Jiang Taisen dan Zhan Taiqing saling memkamuk, menyadari perasaan pahit di mata masing-masing, karena Sekte Changsuan memiliki orang yang kuat seperti Zhou Yuan, dapat dibayangkan bahwa Istana Suci akan ditekan oleh mereka di masa depan. Ini pembalasan. Jiang Taisen menghela nafas. Sebelum Zhou Yuan dan Wu Huang muncul, dia adalah yang terkuat di antara generasi muda surga Changsuan, dan telah menekan Sekte Changsuan selama bertahun-tahun hingga para murid Sekte Changsuan bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Sejak saat ini, Istana Suci telah kehilangan pamornya. Di masa depan, Zhou Yuan akan menekan generasi muda Istana Suci. Di sisi lain tembok kota, Zhuo Qingyu, Lu Luo, Li Chunjun dan yang lainnya masih tercengang melihat pemkamugan itu. Hanya setelah beberapa saat mereka tersadar dari keterkejutan mereka. Pertarungan antara Zhou Yuan dan Wu Huang tidak seperti pertandingan antara para ahli dari tahap Alpha Origin. Untungnya, pada akhirnya Zhou Yuan yang menang. Dia menjadi lebih kuat lagi. Ning Zhan menghela napas. Zhou Yuan berkali-kali lebih kuat daripada saat itu di mitik utopia. Benar-benar tidak diketahui bagaimana orang ini berkultivasi sehingga dia bisa berubah menjadi seperti ini. Yang lainnya mengangguk setuju. Tapi, meskipun kita telah mengalahkan Wu Huang, apakah Zhou Yuan benar-benar akan kembali ke benua Changmang? Zhuo Qingyu mengangkat alisnya. Menurut informasi yang saya terima, Sekte Changsuan dan Istana Suci memiliki aturan bahwa siapapun di tingkat dueling ilahi dan pada dasarnya tidak dapat campur tangan. Zhou Yuan sekarang berdiri di tahap puncak Alpha Origin, dan belum melangkah ke tahap Divine Dueling. Dia sekarang kemungkinan besar bukan tandingan Raja Wu. Yang lain juga terdiam. Meskipun kekuatan Zhou Yuan mencengangkan, ada kesenjangan yang luar biasa antara tahap asal Alpha dan tahap Dueling Ilahi. Bahkan tahap Divine Dueling terburuk pun akan memiliki tidak kurang dari 500.000 bintang Genesis Ki. Pondasi Genesis Ki yang begitu kuat sudah cukup untuk menghancurkan metode apapun yang dimiliki Zhou Yuan. Dia harus kembali. Wu Agung secara khusus memilih waktu sekarang ini untuk menyerang Zhou Agung. Zhou Agung kemungkinan besar tidak dapat menahan serangan gencar seperti itu. Jika dia tidak kembali maka Zhou Agung akan dihancurkan, Li Chunjun menjelaskan. Lu Luo mengerutkan bibirnya. Aku mengirim surat kembali ke Kerajaan Seribu Binatang untuk meminta bantuan ayah. Tetapi dia mengatakan bahwa konflik antara Zhou Agung dan Wu Agung tidak sesederhana itu. Sekarang ini adalah kontes antara Sekte Changsuan dan Istana Suci, dan yang lainnya tidak berani ikut campur. Yang lain saling bertukar pekamuk satu sama lain, menghela nafas dalam-dalam. Hanya Zhou Yuan yang bisa menyelesaikan ini, jadi dia harus kembali. Di atas kota, mata Zhou Yuan yang sedikit tertutup perlahan terbuka. Tanda kayu hijau Tai memancarkan kekuatan hidup yang dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Merasakan perpaduan bertahap dari 2 ki naga suci, matanya berkilat. Sesaat kemudian, Zhou Yuan mengangkat kepalanya. 2 kekuatan besar dalam kehampaan terus bertabrakan untuk sementara waktu, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tetapi Master Istana Seng Yuan dan Master Sekte Qing yang ternyata tidak berniat untuk benar-benar bertarung. Pada akhirnya, mereka berdua mundur. Sekte Changsuan Anda memupuk murid yang baik, tapi sayangnya murid itu tidak akan bertahan lama. Segera, dia akan mengikuti jalan Wu Huang. Suara Master Istana Seng Yuan bergema di seluruh langit dan bumi. Sangat disayangkan bibit yang bagus, yang jarang muncul di Sekte Changsuan, tidak akan bertahan lebih lama. Hahaha, tawa Master Istana Seng Yuan berangsur-angsur memudar, dan kekuatan besar yang melayang di udara juga menghilang di kehampaan. Orang-orang yang mengetahui alasannya mengalihkan pekamugan mereka ke Zhou Yuan. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan penyesalan. Bibitnya memang sangat bagus, dan jika dia bisa terus berkultivasi di Sekte Changsuan, maka Sekte Changsuan mungkin bisa mendapatkan ahli top dari tahap matahari surgawi atau bahkan tahap sumber sejati. Tetapi jika dia pergi ke benua Changmang untuk melawan seorang ahli dari tahap dueling ilahi, maka itu bukan pertanda baik baginya. Zhou Yuan sepertinya tidak memperhatikan tatapan itu. Ekspresinya tenang, tanpa riak emosi sedikit pun.
Jika kamu bisa menanggungnya, kamu tidak harus kembali. Sekte Changsuan dapat menemukan cara untuk melindungi ayah dan ibumu. Sebuah suara masuk ke telinga Zhou Yuan, yang dapat dibedakan oleh Zhou Yuan sebagai milik Master Sekte King Yang. Zhou Yuan terdiam sesaat. Master Sekte King yang hanya mengatakan dia akan melindungi ayah dan ibunya, dan bukan Zhou Agung. Dengan melakukan itu, Zhou Agung akan menjadi korban. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, tetapi ekspresinya secara bertahap menjadi tegas. Terima kasih Master Sekte, tapi ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa saya hindari. Jika saya mundur hari ini, dorongan di hati saya juga akan hilang. Ini akan berakibat fatal bagi kultivasi saya di masa depan. Pada saat itu, aku akan sama seperti orang lain. Saya tidak puas dengan menjadi biasa-biasa saja. Ini adalah pertempuran keyakinan. Hanya ketika saya menghadapi ujung pedang, saya dapat mengambil langkah besar ke depan di jalur masa depan. Zhou Yuan berbisik pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia menghadapi banyak kesulitan, tetapi dia mengertakkan gigi dan bertahan setiap saat. Ini justru karena keyakinan yang mendukungnya. Tetapi jika dia memilih untuk menyerah, maka, suatu saat nanti, dia kemungkinan besar akan kehilangan kepercayaan diri untuk bertahan. Master Sekte King yang secara alami mendengar suaranya yang tenang. Setengah detik kemudian sebuah suara terdengar lagi. Karena kamu sudah mengambil keputusan, pergilah. Dalam suaranya, ada kelegaan, dibandingkan dengan bakat Zhou Yuan, Master Sekte King yang lebih menghargai mentalitasnya. Zhou Yuan mengangguk, dengan sungguh-sungguh membungkuk pada kehampaan lalu berbalik menghadap Chu Qing, Li Qingchan dan banyak murid lain dari Sekte Changsuan, dan membungkuk sekali lagi. Aku ingin berterima kasih kepada semua saudara dan saudari senior dan junior yang telah melindungi saya selama ini. Chu Qing memiliki ekspresi rumit di wajahnya, mata indah Li Qingchan tertuju pada anak muda di kejauhan, dan berkata pelan, Zhou Yuan, ketika kamu kembali, para murid dari Sekte Changsuan akan minum sampai kita mabuk untuk merayakannya. Saat berikutnya, suara memekakkan telinga terdengar dari kota suci jauh. Para murid dari Sekte Changsuan berharap kakak senior akan kembali dengan kemenangan. Kebisingan mengguncang kota, tetapi juga menarik tatapan kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan merasakan kehangatan di hatinya saat dia melihat mereka. Dia kemudian tersenyum dan dengan lambaian tangannya, berbalik tanpa ragu-ragu, dia menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di titik transfer yang luar biasa di pusat kota. Ada pilar cahaya terang yang menelan sosok Zhou Yuan. Ketika sosok Zhou Yuan menghilang, raungan para murid Sekte Changsuan terus terdengar di kota suci jauh. Kakak senior Zhou Yuan, kami semua menantikan kembalinya kemenanganmu. Di Istana Suci, di depan tebing yang diselimuti kabut, sosok berjubah putih duduk dengan tenang di atas batu biru kehijauan, memancarkan tekanan menindas yang tak terlukiskan, seolah-olah bagian dunia ini ditekan olehnya. Sosok berjubah putih itu perlahan membuka matanya, memperlihatkan pupil peraknya yang acuh dan kejam, seperti makhluk ilahi. Itu adalah Master Istana Seng Yuan dari Istana Suci. Sampah, aku menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk memurnikan tubuh Asura Darah untukmu tetapi kamu kalah, Tuan Istana Seng Yuan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Kata-kata yang dikatakan Zhou Yuan benar, pencuri akan selalu menjadi pencuri dan tidak akan pernah bisa menjadi senjata yang hebat. Master Istana Seng Yuan menggelengkan kepalanya, tapi tidak ada sedikit pun kemarahan seperti yang dia tunjukkan sebelumnya di langit di atas kota suci. Kilatan cahaya tak terduga melintas di mata peraknya. Tapi kekalahan adalah kekalahan, toh aku tidak pernah terlalu berharap padanya. Master Istana Seng Yuan tidak peduli sedikit pun tentang kehancuran roh Wu Huang. Lagi pula, dia hanyalah bidak catur kecil baginya, bahkan jika dia gagal, itu tidak berdampak pada rencananya. Master Istana Seng Yuan melemparkan jubahnya dan sebuah bola kristal berbintik-bintik kuno muncul tepat di depannya. Bola kristal itu berawan dan tampak tak terduga, seperti menyimpan misteri yang hanya diketahui oleh surga. Ki naga suci di tubuh Wu Huang diambil oleh Zhou Yuan. Tuan Istana Seng Yuan menatap kekacauan di dalam bola kristal, jari-jarinya dengan lembut menjentikkan, dan kekacauan itu bergetar. Masih kurang, Tuan Istana Seng Yuan tersenyum sedikit. Dia segera mengangkat kepalanya, dan mata peraknya tampak menembus ruang dan fokus ke tempat lain. Tapi itu harus segera, di dalam Sekte Changsuan. Master Sekte King yang berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggungnya, menatap dalam kehampaan. Di belakangnya, wajah cantik Master Puncak Lianyi dipenuhi dengan kegembiraan. Zhou Yuan benar-benar melakukannya dengan baik, dia bahkan mengalahkan Wu Huang. Wajah Seng Yuan pasti sangat jelek sekarang,
Bukankah menurutmu begitu juga? Mungkin bukan itu masalahnya, Master Sekte King yang dengan acuh tak acuh berkata, meskipun Seng Yuan tampak sangat marah, tapi entah bagaimana, saya merasa dia memiliki niat lain. Alisnya berkerut lagi dan tatapannya melayang dalam pikiran. Karena dia tidak dapat menemukan jawabannya, dia hanya sedikit menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, meskipun Zhou Yuan telah menang melawan Wu Huang, dia bertekad untuk segera kembali ke Zhou Agung untuk melawan Raja Wu. Pertempuran ini akan sangat berbahaya baginya. Senyum memudar dari wajah Master Puncak Lianyi, menghela nafas. Si kecil itu sangat keras kepala, jika dia mundur selangkah, itu tidak akan terlalu berbahaya. Mengingat bakatnya, jika dia bertahan sedikit lebih lama, dia bisa dengan mudah membunuh Raja Wu begitu dia melangkah ke tahap Divine Dueling. Jika dia tahu cara mundur, kemungkinan besar dia tidak akan berada di tempatnya hari ini, Master Sekte King yang berkata. Meskipun berbahaya, itu belum tentu jalan menuju kematian. Raja Wu adalah ahli dari tahap dueling ilahi, tetapi Zhou Yuan telah mencapai puncak tahap asal alfa, ditambah dia telah merebut kembali Ki Naga Suci di tubuh Wu Huang. Jika dia bisa mengolahnya dengan sempurna, memperkuat tubuhnya, maka mungkin saja dia mengambil langkah besar ke depan sekali lagi. Itu yang direncanakan si kecil, tetapi tidak akan mudah untuk menerobos ke tahap Divine Dueling. Chu Qing dan yang lainnya telah bersiap untuk beberapa waktu, tetapi bahkan belum mulai menerobos, seru Master Puncak Lianyi. Master Sekte King yang tertawa, dalam keadaan normal, memang dibutuhkan waktu persiapan yang lama, tetapi situasi saat ini telah membentuk tekanan yang kuat. Di bawah tekanan yang begitu besar, orang-orang yang sangat berbakat dapat memicu potensi besar mereka. Zhou Yuan menggunakan situasi sebagai tekanan untuk memicu potensinya yang tertekan untuk mencapai terobosan. Mentalitas dan tekad yang dimilikinya memang luar biasa. Suara Master Sekte King yang penuh dengan kekaguman. Menurut cara Genesis Ki, tanpa keinginan untuk berhasil dalam kesulitan, seseorang pasti tidak akan pergi jauh. Master Puncak Lianyi juga dipenuhi dengan kekaguman. Jika Zhou Yuan benar-benar dapat menyelesaikan terobosan di bawah tekanan ini dan benar-benar melangkah ke tahap dueling ilahi, maka situasi berbahaya langsung akan dibalikkan olehnya dalam sekejap. Semoga si kecil ini akan berhasil. Master Sekte King yang dengan lembut mengangguk, lalu mengangkat kepalanya, melihat ke arah Istana Suci dengan mata menyipit. Seng Yuan, alasan kamu melakukan begitu banyak, apakah itu benar-benar hanya untuk mendapatkan muka? Atau ada tujuan lain? Jika demikian, lalu, apa tujuanmu? Ketika Zhou Yuan meninggalkan kota suci jauh dan kembali ke benua Changmang, pertempuran besar antara Wu Huang dan dia telah menyebar ke seluruh benua Shengzhou dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua kekuatan sangat kagum setelah mengetahui hasilnya. Penampilan Zhou Yuan dalam pertarungan itu bisa dikatakan sangat memukau. Seorang jenius seperti dia, jika diberi lebih banyak waktu, tidak diragukan lagi akan menjadi pilar teratas di Sekte Changsuan di masa depan, tetapi sangat disesalkan bahwa Zhou Yuan mungkin tidak memiliki masa depan. Jelas, mereka juga menyadari niat Zhou Yuan untuk bergegas kembali ke benua Changmang. Sebenarnya, Raja Wu, seorang ahli panggung Divine Dueling, dianggap tidak berarti bagi semua kekuatan di benua Shengzhou. Tetapi bagi Zhou Yuan dari tahap asal alfa, tahap dueling ilahi masih merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai, bahkan jika dia bisa disebut tak terkalahkan di tahap asal alfa. Tapi itu adalah tahap alpha origin. Dalam kultivasi Genesis Ki, tahap alpha origin bisa dikatakan sebagai level yang tinggi, tetapi hanya ketika seseorang melangkah ke tahap Divine Dueling barulah mereka benar-benar dapat menghargai misteri Genesis Ki. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar, bahkan untuk Zhou Yuan, yang tak terkalahkan di tahap asal alfa, tidak akan mudah untuk melawan ahli tahap dueling ilahi. Oleh karena itu, semua orang menganggap Zhou Yuan sangat tidak bijaksana untuk bergegas ke benua Changmang untuk melawan ahli tahap dueling ilahi Raja Wu. Tetapi mereka juga memahami bahwa konflik antara Zhou Agung dan Wu Agung juga merupakan kontes antara Istana Suci dan Sekte Changsuan. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memberikan bantuan, dan semuanya bergantung pada Zhou Yuan. Mengenai bagaimana Zhou Yuan akan menyelesaikan situasi genting ini, semua sekte dan faksi di benua Shengzhou sangat penasaran. Oleh karena itu, ketika Zhou Yuan sedang dalam perjalanan ke benua Changmang, semua sekte dan faksi di benua Shengzhou, termasuk 6 sekte utama, semuanya dilihat dari jauh. Di surga Changsuan yang luas, benua Changmang hanyalah tempat kecil yang terpencil, tetapi tempat kecil ini tiba-tiba menarik perhatian para ahli dan sekte surga Changsuan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara banyak mata tertuju pada tempat itu, di benua Changmang.
Di perbatasan antara Zhou Agung dan Wu Agung, api suar dinyalakan dan perang telah memicu kebakaran padang rumput. Tentara Wu Agung menyerang wilayah Zhou Agung dengan kekuatan yang tak tertahankan, menghancurkan tembok kota dan menjara tanah. Adegan itu sama seperti saat itu. Hanya saja saat itu, Raja Wu mengincar naga suci keluarga Zhou. Dan kali ini, Raja Wu bermaksud untuk mencabut akarnya dan melenyapkan Zhou Agung sepenuhnya. Dia ingin mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setengah bulan yang lalu, pasukan Wu Agung yang berkumpul di perbatasan telah menginvasi Zhou Agung di bawah perintah Raja Wu. Kekuatan militer kerajaan Wu besar sangat sengit. Meskipun Zhou Agung telah dipersiapkan dengan baik, pasukan segera dihancurkan karena perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Dan Zhou King, setelah menentukan kekuatan kedua belah pihak, tidak sembarangan menyia-nyiakan kekuatan Zhou Agung, tetapi memilih untuk menghindari militer Wu besar dan mengumpulkan kekuatan seluruh kekaisaran di kota Naga Patah. Kota Naga Patah adalah penghalang terakhir dari Zhou Agung. Terbukti, Zhou King bermaksud untuk memusatkan semua kekuatannya, dan dengan bantuan medan kota Naga Patah, untuk pertempuran terakhir dengan Wu Agung. Di luar kota Naga Patah ada sebuah sungai besar yang disebut Sungai Naga Patah, tempat naga dikatakan telah dibunuh bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang, Sungai Naga Patah yang luas dihancurkan oleh api perang, dan teriakan perang terdengar di mana-mana. Di dinding kota Naga Patah, Zhou King mengenakan baju besi, dengan sungguh-sungguh memkamugi sungai besar di seberang, hanya untuk melihat tentara telah berkumpul tanpa akhir, seperti awan gelap yang menyelimuti langit. Di pasukan yang seperti awan gelap itu ada bendera yang tak terhitung jumlahnya berkibar dengan kata Wu. Tentara Wu Agung hampir semuanya telah berkumpul, dan kemungkinan besar akan segera melancarkan serangan mereka. Di belakang Zhou King, Wei Changlang menyatakan dengan suara serius. Di sisi Wei Changlang berdiri Wei Qingqing. Dia mengenakan baju perang tetapi masih menguraikan lekuk dan kakinya yang panjang. Hanya saja wajahnya yang cantik penuh ketegangan dan kegugupan. Masih banyak Jenderal Zhou Agung di sekitarnya, tetapi semua orang tidak dapat sedikit bersantai di bawah tekanan penahanan yang luar biasa. Lagi pula, dalam setengah bulan ini, mereka telah menyaksikan kekuatan militer Wu Agung. Meskipun Zhou Agung telah menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktu selama ini, peningkatan kekuatan dibandingkan dengan Wu besar masih sangat kecil. Zhou King mengangguk dan mengamati sekelilingnya saat dia berkata dengan suara rendah kepada banyak jenderal, "Pada saat ini, Zhou Agung sangat berpotensi membuatmu berjuang untuk Zhou Agung." Seorang jenderal menyeringai, "Yang mulia, kami tidak akan dengan pengecut bergantung pada hidup kami. Kalau tidak, apakah kami akan mengikuti Yang Mulia di masa lalu?" Raja Wu bukanlah seorang pencuri, tetapi dia ingin kita tunduk di bawahnya. Apakah keluarga Wu akan menikmati hari-hari mereka jika bukan karena Zhou Agung? Jangan khawatir Yang Mulia, kami akan melawan Wu Agung sampai akhir. Melihat banyak wajah penuh gairah, mata Zhou King berkabut. Di sini banyak saudara yang telah diikat sejak Raja Wu merebut kekuasaan Zhou Agung. Wei Changlan pun tersenyum, "Yang Mulia, Wu Agung itu kuat, tapi kami tidak takut mati. Di mata kami, Raja Wu hanyalah seorang pencuri. Kita semua rela hidup dan mati bersama Zhou Agung." Zhou King memeringkan kepalanya, menyeka matanya, dan segera menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosi yang melonjak di hatinya. "Jenderal, berapa banyak kekuatan yang tersisa dari Zhou Agung kita?" Wajah Wei Changlan dengan cepat berubah suram. Ada 28 orang dengan kekuatan tahap Alpha Origin. 12 lainnya telah dibunuh oleh Wu Agung. Zhou Agung telah merekrut 40 ahli dari asal Alpha dengan seluruh kekuatannya selama bertahun-tahun. Meskipun mayoritas berada di lapisan bawah ketiga dari tahap Alpha Origin, harganya masih sangat tinggi. Tapi kita masih memiliki 88 boneka pertempuran dari tahap asal Alpha, dan lebih dari 1000 tahap gerbang surga, yang merupakan kekuatan terkuat kita, dan juga kekuatan yang paling ditakuti oleh Wu Agung. Sisa-sisa boneka pertempuran yang ditemukan Zhou Yuan saat itu di Jurang Hitam telah digali oleh Zhou Agung dengan mencairkan tenaga selama bertahun-tahun untuk membentuk pasukan boneka pertempuran yang kuat. Wu besar telah mencoba menyerang kota Naga Patah sebelumnya, tetapi dikalahkan oleh pasukan pertempuran kecil. Sayangnya, Raja Wu terlalu berhati-hati. Jika dia pikir dia bisa datang sendiri karena dia memiliki kekuatan tingkat dueling ilahi, kita bisa meledakkan pertempuran boneka untuk melukainya. Zhou King menghela napas. Boneka pertempuran tahap Alpha Origin yang digali memiliki kekuatan ledakan diri, dan begitu reaksi berantai terbentuk, itu bisa menimbulkan ancaman bahkan bagi seorang ahli tingkat dueling ilahi.
Mereka awalnya berencana memasang jebakan untuk Raja Wu, tapi dia terlalu berhati-hati, bahkan seorang ahli dari tahap Divine Dueling tidak akan menyerang dengan gegabah. Dan sekarang rahasia boneka pertempuran telah terungkap, Raja Wu pasti akan siap. Kali ini, Raja Wu kemungkinan besar akan bertindak, Wei Changlan berkata dengan suara serius. Setelah benar-benar menguji kekuatan Zhou Agung, Raja Wu pasti akan bergerak, lagi pula, partisipasi ahli Divine Dueling akan berdampak besar pada moral kedua belah pihak. Wajah para jenderal dan tentara menjadi muram ketika mereka mendengar ini dan jelas merasakan tekanan yang besar. Tekanan yang dibawa oleh seorang ahli tahap dueling ilahi dalam perang antar kerajaan terlalu besar. Satu orang sudah cukup untuk menghancurkan kota. Zhou King menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Jika Raja Wu muncul, aku akan menghentikannya. Ekspresi Wei Changlan sedikit berubah. Yang mulia, tidak perlu. Jika situasinya benar-benar menjadi yang terburuk, Anda harus pergi. Ketika ada kehidupan, ada harapan. Mendengar ini, Zhou King tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku sudah melarikan diri di masa dulu. Aku tidak ingin melarikan diri untuk kedua kalinya. Tatapan tegas muncul di matanya, jelas bahwa dia bermaksud untuk bertarung sampai akhir. Wei Changlan bisa merasakan tekad Zhou King, dan akhirnya tidak mencoba membujuknya lagi. Saya bersedia menemani Yang Mulia sampai akhir. Kami bersedia bertarung dengan Yang Mulia sampai akhir. Jenderal lainnya meraung satu demi satu. Zhou King tersenyum, mengangguk dengan lembut, dan menyuruh mereka bersiap. Ketika para jenderal bubar, dia menoleh untuk melihat pasukan berpakaian hitam di seberang sungai naga patah, tinjunya terkepal. Mendengar langkah halus datang dari belakang, Zhou King memutar kepalanya ke belakang. Ratu, mengapa kamu datang? Orang yang datang adalah Ibu Zhou Yuan, Qin Yu. Pada saat ini ada senyuman di wajahnya yang cantik saat dia berbicara dengan suara lembut. Tempat ini adalah tempat Zhou Agung akan berperang melawan Wu Agung. Jika Zhou Agung kalah, apa bedanya apakah saya di istana atau di sini? Zhou King menatapnya, lalu berkata dengan suara rendah, Ratuku, aku tidak berguna. Qin Yu tersenyum, apakah kamu akan membela Zhou Agung di sini dengan hidupmu? Zhou King terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, kamu ingin menghentikanku. Qin Yu menggelengkan kepalanya, saya hanya ingin memberitahu Yang Mulia bahwa saya akan selalu bersamamu, apakah kita hidup atau mati. Zhou King menatapnya dengan heran, Yang Mulia, saya tidak menghentikan Anda, jadi Anda juga seharusnya tidak menghentikan saya kan? Zhou King tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya, dia tersenyum pahit dan menariknya ke dalam pelukannya, dengan lembut berkata, kalau begitu kita, suami dan istri, akan membela Zhou Agung di sini di kota naga patah dengan hidup kita. Qin Yu dengan lembut mengangguk, bersandar di lengan Zhou King, dia melihat pasukan tak berujung di sisi lain sungai naga patah dan tersenyum, untung Yuaner tidak ada di sini. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya menikah dan punya anak. Yao Yao memang gadis yang sangat baik, tapi aku tidak tahu apakah putra bodoh kita akan seberuntung itu. Ada juga Yao Wei, gadis itu sangat menyukai Yuaner, sangat menyayat hati melihatnya. Katakanlah, siapa yang akan dibawa oleh Yuaner masa depan untuk mengunjungi kita di kuburan kita? Mendengarkan Qin Yu berbisik di pelukannya, Zhou King mengangkat kepalanya, air mata mengalir di matanya. Di seberang sungai naga patah, genderang perang ditabuh. Pasukan besar, seperti monster raksasa, meletus dengan niat membunuh yang mengerikan. Kerajaan Wu besar akan menyerang, tabuhan genderang perang bergema di seluruh langit dan bumi, menimbulkan gelombang di sungai yang luas. Pasukan besar Wu besar juga mulai bergerak, kapal raksasa itu mengangkat layarnya, dan seperti binatang buas raksasa menembus ombak. Roh pembunuh merasuki dunia, dan pergerakan Wu Agung segera terdeteksi oleh Zhou Agung di kota naga patah. Tabuhan genderang perang yang cepat juga terdengar di tembok kota, dan tentara yang tak terhitung banyaknya mengencangkan cengkeraman mereka pada hormat dan tombak mereka. Guses of Genesis Ki, kuat dan lemah, seperti api, bermekaran di atas tembok kota. Di bangunan utama tembok kota, Zhou King juga melihat dengan sungguh-sungguh gerakan Wu besar di kejauhan, jelas bahwa Wu Agung akan melancarkan serangan terakhir. Bersiap untuk melawan, dia mengangkat telapak tangannya, dan suaranya bergema di tembok kota. Wei Changlan memegang tombak panjang dengan erat, Genesis Ki melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia meraung, berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir, tentara yang tak terhitung banyaknya meraung. Di sisi itu, wajah Raja Racun Hitam menjadi sangat pucat, menyaksikan pasukan Wu Agung masuk ke formasi pertempuran di kejauhan. Dia merasakan kulit kepalanya mati rasa, dia pensiun, sudah berakhir, sudah berakhir.
Ini semua salah anak itu, Zhou Yuan, aku akan membunuhnya karena dia. Wei Changlang meliriknya, tapi malas memperhatikannya. Di sebelahnya, Wei Qingqing menggigit bibir merahnya dan berbisik, "Ayah, apakah kita memiliki peluang untuk menang?" Wei Changlang menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Jika Zhou Agungku pada akhirnya dikalahkan, aku akan mencari kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Ingat, adik laki-lakimu ada di rumah, jadi kamu harus hidup untuk melindunginya." Hati Wei Qingqing tenggelam. Untuk Wei Changlan mengatakan ini, dia jelas merasa bahwa Zhou Agung tidak memiliki peluang untuk menang. Matanya memerah saat dia meyakinkan, "Ayah, kita mungkin tidak akan kalah. Apakah tidak ada kabar bahwa Yang Mulia Zhou Yuan akan kembali? Dia sekarang chosen dari Sekte Changsuan." Raja Racun Hitam menyela, "Apa gunanya dia kembali? Jadi bagaimana jika ada orang lain dari tahap asal Alpha? Apakah dia datang ke sini untuk dibunuh?" Kata-katanya dipenuhi dengan kebencian. Wei Changlan memelototinya, lalu berkata kepada Wei Qingqing, "Gadis bodoh, jika Yang Mulia tidak kembali, mengingat bakatnya, dia akan dapat membantai Raja Wu dan membalaskan dendam Zhou Agung di masa depan." Wei Qingqing menggigit bibir merahnya, merasa sedikit putus asa. Pada saat itu, bahkan jika Raja Wu terbunuh, akan sulit untuk membangun kembali Zhou Agung. Suara genderang perang terus bergema. Beberapa kapal besar dengan cepat melintasi sungai, secara bertahap mendekati kota naga patah dengan momentum yang mengguncang bumi. Dan saat pasukan Wu Agung yang tak ada habisnya secara bertahap mendekat, banyak sosok naik ke langit, memancarkan genesis ki yang kuat. Mereka semua ahli Alpha Origin dari Wu Agung Empire. Pada saat itu, semua pakar Wu Agung menyilangkan tangan, dengan main-main melihat kota penting di kejauhan. Dari tampilan itu, jelas bahwa mereka tidak peduli dengan Zhou Agung. Di kota naga patah, ahli tahap Alpha Origin dari Zhou Agung juga meletus dengan banyak aliran genesis ki yang kuat sebagai tanggapan. Tetapi wajah mereka sangat serius. Jelas bahwa mereka merasakan penindasan yang ditimbulkan oleh Wu besar. Sebuah kapal mulai melambat, berhenti, dan kemudian semua orang melihat kapal perang raksasa emas datang perlahan dari belakang. Saat lewat, kapal perang lain segera menyerah. Semua mata tertuju pada kapal perang emas. Segera setelah itu, mereka melihat bahwa di singgasana di kapal emas itu duduk sesosok tubuh dengan mata tertutup. Sosok itu mengenakan jubah kaisar emas, memasang ekspresi acuh tak acuh. Saat jubah kaisar berkibar tertiup angin, aura agung memenuhi udara. Saat sosok ini muncul, suara genderang perang berangsur-angsur mereda, dan bahkan gelombang yang bergolak juga diam-diam menjadi tenang di bawah tekanan itu. Dunia menjadi sunyi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok itu. Di tembok kota, tangan Zhou Qing terkepal kuat, urat nadi berdenyut, niat membunuh dingin yang menggigit di matanya sepertinya menembus tahta. Sosok itu terlalu tak terlupakan baginya. Ketika Zhou Agung berada di puncaknya dan dihormati oleh seluruh benua, justru karena pemberontak di depannya yang menyebabkan runtuhnya Zhou Agung, pada akhirnya, mereka terjebak di sudut terpencil. Selain itu, pencuri itu tidak hanya mengambil kerajaan Zhou Agung, tetapi bahkan merencanakan untuk merebut Qin Naga Suci Zhou Yuan, menyebabkan dia menderita terus-menerus, ditambah lagi penderitaan Qin Yu. Untuk melindungi anaknya, berulang kali mentransfer darah kepadanya, yang menyebabkan masa hidupnya berkurang drastis. Orang di depan mereka bisa dikatakan sebagai pelaku terbesar dalam kehancuran keluarga dan kerajaan mereka. Wu Xuan, Zhou Qing menatap sosok itu dengan saksama, suaranya yang menusuk tulang terdengar dari giginya yang terkatup. Sosok di atas tahta adalah Raja Wu besar, Raja Wu Xuan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Raja Wu perlahan membuka matanya yang sedikit tertutup. Pada saat itulah tekanan genesis ki yang mencengangkan langsung meletus dari tubuhnya. Kapal emas di bawah kakinya membuat suara berderit. Dan di belakangnya, tentara Wu besar yang tak terhitung jumlahnya berlutut dengan hormat, seolah-olah mereka tidak dapat menahan kekuatan kaisar semacam itu. Zhou Qing, sudah lama sekali, Raja Wu mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada Zhou Qing dari kejauhan, dan tawa samarnya bergema seperti guntur. Pencuri kekaisaran, mata Zhou Qing dipenuhi dengan kebencian yang intens. Raja Wu terkekeh, orang yang tidak kompeten sepertimu ingin menduduki tahta, Zhou Qing. Alasan Zhou Agung berada dalam kondisi saat ini adalah karena ketidakmampuanmu. Mata Zhou Qing merah karena marah. Wu Xuan, kamu membuat sumpah leluhur bahwa Wu Agung tidak akan menginjakan kaki ke Zhou Agung dalam 100 tahun. Apakah kamu ingin melanggar sumpah leluhur? Apakah kamu ingin dunia menertawakanmu? Wei Changlan meraung. Raja Wu menyipitkan matanya.
jika Zhou Agungmu bertindak jujur seperti negara kecil, aku akan mengabaikanmu seperti makhluk yang menyedihkan. Tetapi kamu, Zhou King, kamu masih memiliki pikiran lain, jadi aku tidak punya pilihan selain menghilangkan akarnya. Sumpah leluhur, bibirnya menyeringai. Apakah menurutmu aku punya batasan? Faktanya, hal yang paling saya sesali adalah saat itu, setelah mendapatkan ki dari naga suci, saya terlalu bersemangat dan melupakan kalian semua. Jika dulu aku menyingkirkan kalian semua, bagaimana akan ada masalah seperti ini hari ini? Wei Changlan mendesis dengan gigi terkatup, kamu melanggar sumpah leluhur, akan ada pembalasan. Raja Wu melambaikan tangannya dengan acuh, kemarahan yang lemah sangat menggelikan. Dia memkamuk rendah Zhou King dan berkata, Zhou King, jangan bicara omong kosong, kamu harus tahu tujuan serangan Wu Agung saya. Jika kamu mengambil nyawamu di depan dua pasukan, maka Wu Agungku dapat dengan damai mengambil alih Zhou Agung. Matanya yang menyipit dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa. Tapi jika kamu dengan keras kepala menolak, maka Wu Agungku tidak punya pilihan selain mewarnai sungai dan pegunungan Zhou Agung dengan darah. Bab 696. Ketika suara dingin yang menggigit dari Raja Wu, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, terdengar di seberang sungai naga patah, tentara Zhou Agung di tembok kota semuanya memiliki perubahan ekspresi pada saat yang sama, mata mereka berkobar karena marah. Raja Wu benar-benar memperlakukan Zhou Agung bukan apa-apa. Jika Zhou King merenggut nyawanya di depan dua pasukan, itu hanyalah modifikasi besar yang tidak bisa dihanyutkan oleh Zhou Agung. Wu Xuan, kamu benar-benar berpikir Zhou Agung kami akan melakukan apa yang kamu inginkan? Wei Changlan bergemuruh, wajahnya memerah karena marah. Para jenderal dan tentara lainnya meraung marah, namun, Raja Wu tidak memperhatikan mereka, matanya yang hanya terkunci pada Zhou King. Zhou King membanting tombaknya ke tanah, Zhou Agungku lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Raja Wu tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan suara yang sedih, seperti biasa, kamu gagal menghargai kebaikan. Karena masalahnya, Zhou Agungmu akan hancur. Raja Wu membuat segel di tangannya, dan pada saat berikutnya, Genesis Ki yang tak tertandingi melonjak seperti badai dari tubuhnya, Genesis Ki semerah api, seolah-olah akan membakar langit. Suhu antara langit dan bumi langsung naik, tubuh Raja Wu perlahan naik, berdiri di titik tertinggi medan perang. Genesis Ki-nya yang luar biasa terlihat menumpuk di belakangnya dan akhirnya secara bertahap membentuk lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya itu memancarkan kilauan 5 warna berbeda yang tergantung di belakang Raja Wu, membuatnya tampak sangat misterius. Pada saat yang sama, tekanan kuat menyebar, memperbaiki seluruh medan perang. Di bawah tekanan itu, bahkan ahli tahap Alpha Origin di sisi Zhou Agung mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mengertakkan gigi, mereka marah, lingkaran cahaya dueling ilahi. Mereka tidak asing dengan lingkaran cahaya yang muncul di belakang Raja Wu, karena itu juga merupakan tanda yang paling jelas dari tahap dueling ilahi yang mereka cari. Begitu seseorang melangkah ke tahap Divine Dueling, Genesis Ki akan muncul keluar dan membentuk lingkaran cahaya. Ini disebut lingkaran cahaya dueling ilahi. Lingkaran cahaya Divine Dueling bukan untuk penampilan. Setelah objek ini terbentuk, itu bisa membuat seseorang lebih peka terhadap Genesis Ki antara langit dan bumi, dan selama pelatihan, lingkaran cahaya dueling ilahi juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyerap, dan menyempurnakan Genesis Ki. Kecepatan kultivasi jauh lebih tinggi dari tahap Alpha Origin. Dapat dikatakan bahwa memiliki lingkaran cahaya dueling ilahi sama dengan memiliki penolong yang hebat selama pelatihan kultivasi. Tentu saja, selain itu, lingkaran cahaya dueling ilahi juga memiliki kemampuan untuk melindungi tubuh, selama Genesis Ki tubuh belum habis. Jika menemui bahaya, lingkaran cahaya secara otomatis akan merasakannya dan menghalangi musuh. Selama pertempuran, lingkaran cahaya dueling ilahi juga akan terus-menerus menyerap sumber ki antara langit dan bumi untuk tuannya. Dapat dikatakan bahwa tujuan terbesar bagi banyak orang untuk mengejar tahap dueling ilahi adalah karena lingkaran cahaya dueling ilahi. Dan lingkaran cahaya dueling ilahi, seperti dueling ki, juga memiliki tingkatan yang berbeda, yang bergantung pada jumlah dueling ilahi yang terbentuk saat dueling ilahi dibuka. Oleh karena itu, sementara Raja Wu berdiri dengan bangga dalam kehampaan, mengungkapkan lingkaran cahaya dueling ilahi, banyak ahli Zhou Agung menjadi sangat pucat, moral mereka juga sangat terpengaruh. Zhou King tahu bahwa Raja Wu bermaksud menjatuhkan moral pasukan. Dia segera meraung, mengirim Genesis Ki keluar dari tubuhnya. Pada tahun-tahun ini,
Zhou King telah berusaha untuk meningkatkan kekuatannya dan sekarang berada di lapisan ke-8 dari tahap asal alfa, dan dapat dianggap sebagai ahli top Zhou Agung. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak dapat membiarkan Raja Wu memengaruhi moral pasukan. Zhou King meraung. Tombak di tangannya tiba-tiba melesat ke langit, terbungkus Genesis Ki yang agung. Dia menggunakan semua kekuatannya dalam serangan itu. Namun, di hadapan langkah Zhou King, Raja Wu hanya memberikan pekamugan dingin sebagai tanggapan dan tidak bergerak sedikitpun. Ketika cahaya tombak melesat, dueling ilahi 5 warna tiba-tiba menyebar untuk melindungi Raja Wu. Itu berputar dengan cepat seperti penghalang cahaya. Tombak itu menghantam lingkaran cahaya dueling ilahi dengan keras, menghasilkan suara keras dan tajam yang menyebabkan ruang bergetar. Kemudian, banyak orang tercengang melihat tombak itu hancur berkeping-keping. Itu tidak dapat mengguncang lingkaran cahaya dueling ilahi sedikitpun, apalagi melukai Raja Wu. Mulut Raja Wu mencibir, saat dia mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkan dengan lembut. Pecahan tombak yang dipukulnya langsung ditembakkan ke belakang, menghasilkan suara ledakan yang tajam, dan diarahkan ke Zhou King di tembok kota. Melihat ini, Zhou King mengayunkan tinjunya sementara Genesis Ki dengan panik keluar dari tubuhnya. Tinjunya menghantam pecahan itu, menghasilkan ledakan Genesis Ki yang panik. Tapi dia meremehkan kekuatan tahap Divine Dueling. Sepotong puing yang terbungkus Genesis Ki yang kuat dari Raja Wu langsung merobek cahaya kepalan tangan dan menyapu tinjunya. Zhou King mundur selusin langkah dari pasukan. Tanda darah muncul di tinjunya dan darah menetes ke jari-jarinya. Itu hanya sedikit sentuhan tapi Zhou King terluka, dan ini hanya serangan biasa dari Raja Wu. Kesenjangan antara tahap asal alfa dan tahap dueling ilahi dapat terlihat dengan jelas. Yang Mulia, Wei Changlan dan yang lainnya bergegas maju. Sorakan memekakkan telinga pecah di sisi Wu Agung. Di dinding Zhou Agung itu benar-benar sunyi. Kekuatan tahap dueling ilahi bisa membuat seseorang merasa putus asa. Zhou King menyeka darah dari tinjunya dan melambai ke Wei Changlan dan yang lainnya. Wajahnya tegang, tetapi matanya memancarkan sedikit kesedihan. Dia tidak berpikir bahwa dia masih akan sepenuhnya ditekan ketika dia menghadapi Raja Wu lagi bertahun-tahun kemudian. Di sampingnya, mata Qin Yu berkaca-kaca, tapi dia mengertakkan gigi dan menahan air mata. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mengganggu Zhou King. Di dataran tinggi, Raja Wu melihat ke bawah dengan merendahkan, dan suaranya yang acuh tak acuh terdengar, "Zhou King, apakah kamu melihat celah di antara kita? Kamu jauh lebih rendah dari saya dalam segala hal, mengapa memaksa berkelahi? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ambil nyawamu di depan 2 pasukan kalau tidak aku akan membasuh Zhou Agung dengan darah hari ini." Zhou King mengatupkan giginya, mengayunkan tombaknya sekali lagi dan bergemuruh, "Zhou Agungku tidak akan pernah menyerah." Di tembok kota, mata Wei Changlan dan para jenderal lainnya memerah saat mereka berteriak, "Jangan pernah menyerah." Prajurit Zhou Agung yang tak terhitung jumlahnya melambaikan senjata mereka dan meraung, "Jangan pernah menyerah." Suara-suara mengguncang awan. Raja Wu dengan mengejek menggelengkan kepalanya, "Sekelompok idiot, karena kamu ingin menghentikanku dengan kekuatanmu yang sangat tidak berarti. Aku akan benar-benar menghancurkan Zhou Agungmu hari ini. Semua orang dengarkan perintahku, serang, hancurkan Zhou." Pukulan keras genderang perang sekali lagi bergema di seluruh dunia. Tentara Wu Agung meraung keras, dan kapal perang memotong gelombang satu demi satu dan melaju menuju kota Naga Patah. Roh pembunuhan memenuhi udara, dan di kota Naga Patah, pasukan Zhou Agung juga merah karena marah. Semburan Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak, siap untuk pertempuran terakhir. Meskipun mereka semua tahu bahwa Zhou Agung tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran. Lagi pula, Wu Agung dan Raja Wu terlalu kuat. Di menara gerbang kota, Zhou King dengan tegang menyaksikan pasukan Wu Agung menyerang. Dia menoleh untuk melihat Qin Yu yang menangis dan menggenggam tangannya. "Yu, ini salahku karena tidak berguna." Qin Yu menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang, "Yuaner telah dewasa, aku tidak menyesal lagi." Zhou King juga mengangguk dengan puas, "Ya, Yuaner telah dewasa, tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan terakhir kita bersama dengan Zhou Agung." Dia melihat pasukan yang bergegas menyeberangi sungai besar di kejauhan, tatapan tegas muncul di matanya. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, terbungkus dalam roh pembunuhan, melesat menembus ombak, berlomba menuju kota Naga Patah. Namun, saat kapal perang yang tak terhitung jumlahnya semakin dekat dan semakin dekat ke kota Naga Patah, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh yang berdering antara langit dan bumi.
Seolah-olah gelombang besar menerjang. Banyak ahli Alpha Origin di sisi Wu Agung juga berdiri bingung di udara saat mereka merasakan keanehan ini. Di tembok kota naga patah, Zhou Qing, Wei Changlan dan yang lainnya juga terkejut. Di dataran tinggi, Raja Wu juga merasakan gerakan aneh. Dia segera mengerutkan alisnya dan kemudian tiba-tiba mengalihkan pekamugannya ke permukaan sungai yang jauh. Pada saat itu, pekamugan semua orang dari kedua pasukan juga tertuju ke arah itu. Segera setelah itu, keributan terjadi, karena di permukaan sungai yang jauh tanpa sadar ada gelombang mengerikan yang bergulung-gulung, memotong sungai naga patah yang luas dan langsung menuju ke medan perang seperti semburan. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Banyak suara bingung terdengar dari pasukan Wu Agung. Ekspresi wajah ahli Alpha Origin juga berubah, tampaknya ada seseorang di depan gelombang raksasa itu. Pada saat ini, banyak orang dengan jelas melihat bahwa, di depan gelombang besar itu ada sosok yang sedang menginjak gelombang sungai. Kecepatannya tampak lambat, tetapi dengan setiap langkah yang dia ambil, dia muncul kembali ratusan meter jauhnya. Wei Changlan, Wei Qingqing, dan yang lainnya entah bagaimana merasa bahwa sosok di sungai itu tampak sedikit familiar. Tapi Zhou Qing dan Qin Yu membeku karena terkejut, bahkan jika sosok itu sangat jauh, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Tubuh halus Qin Yu bergetar dan matanya berkilau saat dia bergumam, itu. Zhou Qing berkata dengan suara gemetar, sepertinya, Yuaner. Dengan gemetar, Wei Changlan, Wei Qingqing dan yang lainnya juga berseru, Yang Mulia Zhou Yuan. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya dari kedua pasukan, gelombang mengerikan datang bergemuruh, dan sosok muda bergerak maju di atas gelombang dengan kuas hitam berbintik-bintik di punggungnya. Pemuda itu membawa kuas di punggungnya dan datang menginjak air sungai. Saat ombak menderu, suara tenang, seperti guntur bergema di seluruh alam semesta. Kamu bagian dari anjing Wu, kamu ingin menghancurkan Zhou Agungku. Apakah kamu sudah bertanya padaku dulu? Ketika suara anak muda dengan kuas bintik hitam di punggungnya bergema seperti guntur, gelombang raksasa di belakang sudah meraung seperti naga, berlari melewati medan perang kedua pasukan. Gelombang besar meraung menembus kota naga patah, beberapa kapal Wu Agung langsung diputar dan dihancurkan berkeping-keping, itu segera menciptakan gangguan besar. Para jenderal dan tentara di kota naga patah masih merpaku dengan sosok yang jauh dengan kaget. Itu Yang Mulia Zhou Yuan, Yang Mulia benar-benar kembali. Banyak jenderal dan tentara dapat merasakan dengan jelas bahwa genesis Qi yang muncul dari sosok muda yang jauh lebih kuat dari mereka semua. Mulut Raja Racun Hitam juga terbuka lebar. Sosok itu ternyata telah dewasa, tapi yang paling menakutkan adalah, bahkan pada jarak seperti itu, dia bisa merasakan perasaan tertindas yang ditimbulkan olehnya. Orang ini, berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kilatan kegembiraan muncul di mata Wei Changlan, Wei Qingqing ketika menatap sosok itu dengan tercengang. Yuaner, Qin Yu juga dipenuhi dengan kegembiraan melihat sosok yang dia pikirkan siang dan malam, tapi segera berubah menjadi khawatir, anak bodoh, kenapa dia kembali? Zhou Qing juga menatap sosok itu, meski wajahnya tidak menunjukkannya, kepalan tangannya mengungkapkan luapan emosi di hatinya. Dia benar-benar sudah dewasa, gumamnya, sementara pihak Zhou Agung terguncang oleh penampilan Zhou Yuan, ada juga perubahan di pihak Wu Agung. Wajah beberapa ahli tahap Alpha Origin juga menjadi serius, mereka ternyata juga merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh Zhou Yuan. Itu Pangeran Zhou Agung, aku tidak mengira dia akan muncul saat ini. Ya. Menurutmu apa dia bisa mengubah semua sendiri? Raja kita berada di tahap dueling ilahi. Anak laki-laki itu sedang mencari kematian. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Zhou Agung hari ini. Para jenderal di arah Wu Agung berbisik satu sama lain, dan pada akhirnya tidak terlalu menganggap Zhou Yuan. Lagi pula, Raja Wu tak terkalahkan di hati mereka. Namun, bagaimanapun juga, penampilan Zhou Yuan telah menarik semua perhatian kedua pasukan. Di dataran tinggi, mengenakan jubah naga, Raja Wu dengan acuh tak acuh mempelajari sosok yang jauh, kamu adalah Zhou Yuan. Aku tidak mengira kamu akan benar-benar kembali. Di mana Wu Huang, bagaimana dia bisa membiarkanmu kembali? Raja Wu sudah tahu bahwa Zhou Yuan terhalang oleh banyak rintangan dalam perjalanan pulang, dan Wu Huang adalah rintangan terbesar di antara mereka. Zhou Yuan mengarahkan pekamugannya pada Raja Wu. Orang itulah yang mengambil ki naga suci dari tubuhnya ketika dia lahir, membuatnya menderita racun kebencian naga sejak usia muda. Itu juga dia yang merebut Zhou besar yang makmur, memotong lengan ayahnya, dan juga menyebabkan umur ibunya berkurang secara signifikan.
Ada banyak hal yang disebabkan oleh orang itu sendiri. Wajah Zhou Yuan tanpa ekspresi saat dia mengepalkan tangannya dan sebuah batu giok muncul di genggamannya. Dia menghancurkannya secara langsung dan tiba-tiba ada sinar cahaya yang meledak membentuk gambar cahaya di udara. Di layar cahaya ada dua bayangan saling silang di udara, itu adalah pertempuran antara Zhou Yuan dan Wu Huang. Saat gambar cahaya muncul, akhirnya membeku di tempat roh Wu Huang dihancurkan oleh Zhou Yuan. Layar cahaya telah menghilang, tetapi desahan keterkejutan dari dua pasukan tidak berhenti. Yang Mulia Wu Huang, dibunuh olehnya, suara ngeri terdengar dari arah Wu Agung, dan segera memicu gelombang badai. Wu Huang adalah pewaris Wu Agung sehingga statusnya luar biasa, tetapi Zhou Yuan telah menghancurkan rohnya. Bagaimana mungkin, Raja Wu mengatakan bahwa Yang Mulia Wu Huang bergabung dengan Istana Suci dan menduduki peringkat pertama dalam daftar Chosen benua Shengzu karena bakatnya yang luar biasa, tak seorang pun dari generasi muda yang cocok untuknya. Zhou Yuan berhasil membunuh Yang Mulia Wu Huang. Di tengah keheranan yang tak terhitung jumlahnya, wajah Raja Wu menjadi memburuk saat dia melihat layar cahaya menghilang. Badai Genesis Ki yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. "Kamu membunuh anakku," mata Raja Wu seperti hantu jahat, menatap tajam ke arah Zhou Yuan, dan suara pahit yang kesal keluar dari celah di antara giginya. Namun, menghadapi badai Genesis Ki yang meletus dari tubuh Raja Wu, tidak ada riak emosi di wajah Zhou Yuan. "Semua permusuhan dimulai karena kamu. Semua ini tidak akan terjadi seandainya kamu, Raja Wu, tidak mengambil ki dari naga suciku." Raja Wu terus menatap Zhou Yuan dengan mata merah darah. Hanya setelah beberapa saat dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan amarahnya. Hanya saja rasa dingin yang menggigit di matanya sudah cukup membuat orang bergidik. Raja Wu perlahan menutup matanya, berkata, "Yang paling aku sesali sekarang adalah setelah mengambil ki dari naga suci, aku tidak langsung membunuh Hemu. Tapi karena itu sudah terjadi, baguslah kau kembali. Jika Anda bersembunyi di Sekte Changsuan, maka benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan untuk Anda. Tetapi karena Anda telah kembali, Anda dapat melakukan perjalanan dengan ayah dan ibu Anda. Hal yang paling penting bagi sebuah keluarga adalah kebersamaan. Dan setelah aku membunuh keluargamu, aku akan membantai seluruh Zhou Agung sebagai persembahan untuk putraku." Suara Raja Wu samar-samar terdengar di seberang sungai. Meskipun tidak ada banyak gelombang, banyak orang di tembok kota masih menjadi pucat, karena mereka bisa merasakan niat membunuh yang kejam dalam suara Raja Wu. Jika niat membunuh itu dicurahkan, kemungkinan besar itu bisa membantai seluruh Zhou Agung. Terbukti, kematian Wu Huang berdampak besar pada Raja Wu. Zhou Yuan berdiri di permukaan sungai, dan sama sekali tidak marah dengan ancaman kejam Raja Wu. "Kamu mungkin memang bisa menghancurkan Zhou Agungku, tapi mulai sekarang, itu tidak mungkin." Raja Wu tertawa terbahak-bahak di langit. Tawanya yang menggelegar menyebabkan Genesis Ki yang mengamuk memicu gelombang yang bergulung di Broken Dragon River. "Haha, apa karena kamu? Jika kamu cukup pintar, maka kamu harus bersembunyi di samping dan melihatku membantai Zhou Agung. Tunggu sampai hari Anda menginjakan kaki ke tahap dueling ilahi untuk mengucapkan kata-kata itu kepada saya lagi." Mata Raja Wu, seperti ular berbisa, terkunci pada Zhou Yuan. Ekspresi ejekan muncul di wajahnya, karena dari pengamatannya, meskipun Zhou Yuan memiliki Genesis Ki yang sangat kuat, dia belum melangkah ke tahap Divine Dueling. Di tembok kota naga patah, banyak mata khawatir juga melihat sosok Zhou Yuan di kejauhan. Jika Zhou Yuan tidak menerobos ke tahap Divine Dueling, memang benar bahwa kembalinya dia tidak akan terlalu berarti. Tangan Qin Yu terkepal erat, dan wajahnya mengerut karena khawatir. "Tapi sayangnya, karena kamu sudah datang, jangan berpikir untuk pergi sekarang. Aku ingin kamu dimakamkan hari ini sebagai pendamping Wu Huang." Raja Wu meraung ke angkasa. Saat berikutnya, Genesis Ki merah-merah memuntahkan dari serangan telapak tangannya, membentuk telapak tangan merah raksasa setinggi ribuan kaki di langit. Telapak tangan raksasa itu menghantam, merobek permukaan sungai naga patah di bawah. Serangan dari ahli Divine Dueling dengan jelas mengungkapkan fondasi Genesis Ki yang jauh melampaui tahap Alpha Origin. Telapak tangan merah membanting dari langit, menyerang tempat Zhou Yuan berdiri. Di tembok kota, para jenderal dan tentara tersentak kaget. Serangan Raja Wu tanpa belas kasihan, dan jelas menunjukkan niat membunuh yang kuat terhadap Zhou Yuan. Telapak tangan merah raksasa, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Zhou Yuan dengan sempurna. Genesis Ki mengamuk dan merobek lubang raksasa, di mana kedalaman sungai naga pecah bisa dilihat.
Genesis Ki mendatangkan malapetaka selama beberapa saat sebelum berangsur-angsur menghilang. Zhou King, Qin Yu dan yang lainnya mengarahkan pekamugan mereka ke sungai dengan hati di mulut mereka. Tak terhitung orang di kedua sisi pasukan menatap ke sana tanpa berkedip. Di sana, uap air berangsur-angsur menghilang, dan kemudian, pupil semua orang dengan cepat menyusut, ketika mereka melihat sesosok melayang di udara. Ekspresi Raja Wu juga tiba-tiba berubah. Banyak orang tercengang melihat Zhou Yuan melayang di udara dengan kuas hitam besar berbintik-bintik di punggungnya, dan di belakangnya ada lingkaran cahaya misterius yang diam-diam menggantung, menelan Genesis Ki dari langit dan bumi. Sosok itu berjalan perlahan, dan pada saat yang sama, suara yang sangat tenang bergema dengan santai di kedua pasukan. Tahap dueling ilahi, siapa bilang aku tidak pada tahap itu? Di Sungai Naga Patah, tatapan kaget yang tak terhitung banyaknya terpesona pada sosok muda yang melayang di langit. Tentu saja, lebih banyak tatapan-tatapan pada lampu gantung lingkaran di belakangnya. Fluktuasi energi yang dipancarkan dari lingkaran cahaya tidak terasa asing, karena itu adalah tanda yang hanya bisa dimiliki begitu melangkah ke tahap Divine Dueling. Lingkaran dueling ilahi itu berarti, Zhou Yuan telah menginjakan kaki ke tahap Divine Dueling. Ada saat keheningan di medan perang, kemudian, pada saat berikutnya, sorak-sorai yang memekakkan telinga pecah di tembok kota-kota naga patah, dan wajah tentara dan jenderal yang tak terhitung banyaknya berkobar kegirangan. Ini karena efek yang dapat ditimbulkan oleh seorang ahli Divine Dueling di medan perang terlalu menakutkan. Alasan terpenting mengapa Wu Agung dapat sepenuhnya menekan Zhou Agung juga karena keberadaan Raja Wu, seorang ahli dueling ilahi. Tahap Divine Dueling dapat dikatakan tak terkalahkan di sana. Sama seperti Zhou Agung yang hampir kehilangan semua harapan, lingkaran dueling ilahi yang ditunjukkan Zhou Yuan membuat mereka melihat secercah harapan. Yang mulia telah menerobos ke dueling ilahi. Wei Changlan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Wei Qingqing juga ternganga pada sosok yang jauh dalam diam dengan bibir merahnya terbuka lebar. Dia menatap dengan bodoh pada sosoknya, hatinya juga sangat terguncang. Tahap dueling ilahi, Raja Racun Hitam juga sama kagetnya. Dia jelas tidak menyangka anak muda yang pernah menaklukkannya bisa mencapai langkah itu hanya dalam beberapa tahun. Di tembok kota, wajah para jenderal lainnya juga berbinar gembira. Tampilan keputusasaan mereka sebelumnya telah langsung menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Yang mulia sangat diberkati, mereka satu demi satu mengucapkan selamat kepada Zhou King, yang masih dalam keadaan kaget tak percaya. Dengan mulut terbuka lebar, Zhou King menoleh ke arah Qin Yu, yang sedang menatapnya. Akhirnya Qin Yu mendesah lembut, saya tidak mengira Yuaner akan mencapai tahap ini secepat ini. Dia pasti tidak santai sama sekali selama bertahun-tahun ini. Dia merasa hatinya sakit ketika dia mengatakan ini. Zhou Yuan berbakat, tetapi untuk mencapai langkah ini, dia pasti telah melalui banyak kesulitan. Surga tidak ingin Zhou Agung kita dihancurkan. Zhou King menarik napas dalam-dalam, tubuhnya yang tegang menjadi rileks, dan hatinya juga terbebas dari tekanan berat yang dia alami sebelumnya. Zhou Yuan telah menunjukkan kekuatan tahap Divine Dueling, yang segera menutupi kelemahan terbesar dari Zhou Agung. Mereka memiliki kekuatan untuk melawan Wu Agung sekali lagi. Namun, Zhou King agak bingung mempelajari lingkaran dueling ilahi di belakang Zhou Yuan. Lingkaran cahaya dueling ilahi Yuaner, mengapa rasanya agak berbeda? Dan sementara sorakan pecah dari sisi Zhou Agung, ada suasana yang agak dingin di sisi Wu Agung. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya, memiliki perubahan ekspresi di wajah mereka, dan ekspresi para ahli Alpha Origin juga menjadi serius. Karena mereka tahu betul apa yang diwakili oleh tahap dueling ilahi ke medan perang saat ini. Hanya saja tidak ada yang mengira Zhou Yuan bisa melangkah ke tahap dueling ilahi di usia yang begitu muda. Bakatnya memang tidak bisa dipercaya. Di langit, mata Raja Wu juga tertuju pada lingkaran dueling ilahi di belakang tubuh Zhou Yuan. Wajahnya sedikit berkedut dan lautan badai saat ini sedang menyeduh di dalam hatinya. Bagaimana anak laki-laki dari keluarga Zhou itu bisa melangkah ke tahap dueling ilahi? Menurut informasi yang saya terima, dia harusnya berada di puncak tahap Alpha Origin. Wajah Raja Wu gelap, fakta bahwa Zhou Yuan menerobos ke tahap dueling ilahi dapat menyebabkan beberapa perubahan pada situasi. Dan mengapa lingkaran dueling ilahi anak laki-laki itu tidak menunjukkan kecemerlangan, berapa banyak dueling ilahi yang dia buka? Zhou Yuan juga melihat lingkaran dueling ilahi di belakangnya dengan wajah aneh. Sebenarnya, ketika dia mengambil bagian dari Ki Naga Suci dari Wu Huang, Genesis Ki di tubuhnya sudah melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan,
dia telah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam perjalanannya kembali dari benua Shenzhou. Sebelum penyelesaian terobosan, pondasi Genesis Qi Zhou Yuan telah mencapai tingkat yang menakutkan dari 300.000 bintang Genesis Qi. Ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan fondasi leluhur tua Chang Xuan ketika dia menerobos ke tahap dueling ilahi saat itu. Oleh karena itu, ketika pondasi Genesis Qi mencapai 300.000, dueling Qi Zhou Yuan juga secara alami mulai berkembang menjadi dueling ilahi. Waktu terpenting dalam tahap dueling ilahi adalah pembukaan dueling ilahi, yang akan menentukan peringkat dan potensi dueling ilahi. Waktu itu juga merupakan waktu yang penting bagi harta karun pembentuk ilahi untuk menunjukkan kemampuan ilahinya. Tetapi masalah yang dimiliki Zhou Yuan adalah bahwa harta karun pembentuk ilahi tidak dapat memasuki dueling Qi-nya, karena begitu masuk, itu akan ditelan oleh rune suci hukuman surga, yang telah menduduki dueling Qi-nya. Namun, masalah ini tidak terlalu lama mengganggu Zhou Yuan. Ketika dueling ilahi mulai terbuka, rune suci hukuman surga juga membuat Zhou Yuan mengerti mengapa itu tidak mengizinkan harta pembentuk ilahi lainnya muncul. Karena memilikinya saja sudah cukup, Zhou Yuan menghela napas dalam-dalam, dan tenggelam ke dalam dueling Qi dengan satu pikiran. Tidak, itu seharusnya disebut dueling ilahi sekarang. Bagian dalam dueling ilahi berwarna abu-abu, berkabut, misterius, dan luas seperti permulaan dunia, dan di dalam dueling ilahi, ada 9 lapisan yang lahir. Itu benar, dengan bantuan rune suci hukuman surgawi, Zhou Yuan membuka 9 dueling ilahi, yang jarang terlihat di dunia. 9 dueling ilahi, meskipun Zhou Yuan telah berulang kali mengkonfirmasi apakah itu benar atau tidak, dia masih merasa sulit untuk menenangkan pikirannya. Dia merasakan gelombang emosi ketika dia merasakan 9 dueling ilahi yang misterius. Tapi sebenarnya, Zhou Yuan juga mengharapkan hasil itu. Lagi pula, fakta bahwa rune suci hukuman surgawi dapat menelan harta karun pembentuk ilahi 8 warna menunjukkan bahwa rune suci memiliki kemampuan yang luar biasa. Menurut spekulasi Zhou Yuan, bahkan harta karun pembentuk ilahi 9 warna yang asli tidak dapat dibandingkan dengan rune suci hukuman surgawi. Karena, Zhou Yuan membuka matanya, ekspresi rumit melintas di wajahnya saat dia melihat lingkaran dueling ilahi yang melayang dari belakangnya ke depan. Secara umum, jika 9 dueling ilahi dibuka, maka kecemerlangan yang dipancarkan seharusnya 9 warna berbeda. Tapi lingkaran Zhou Yuan bukan 9 warna, melainkan warna misterius yang menyerupai kekacauan. Ketika Zhou Yuan menerobos ke dueling ilahi dan membuka 9 dueling ilahi, dia menyaksikan jumlah warna lingkaran bertambah satu persatu, hingga akhirnya mencapai 9 warna yang mempesona. Tapi sebelum dia merasa senang dengan perubahan ini, 9 warna berubah sekali lagi, warnanya memudar, dan akhirnya berubah menjadi warna kacau yang hampir tidak bisa terungkap. Pada saat itu, dia bahkan bisa merasakan fluktuasi energi misterius dari rune suci hukuman surgawi. Jelas bahwa perubahan warna lingkaran dueling ilahi terkait dengan rune suci lagi. Dueling ilahinya tampaknya telah berubah sekali lagi. Ketika aku membuka rumah Qi, warnanya berubah menjadi merah darah oleh kebencian naga. Sekarang ketika aku membuka dueling ilahi, itu diubah menjadi warna kacau oleh rune suci hukuman surgawi. Zhou Yuan melihat kekacauan lingkaran di depannya, dan menghela nafas dengan sedih. Mengapa lingkaran 9 warna saya berubah? Jika warna-warna mencolok itu masih ada, kemungkinan besar ekspresi wajah Raja Wu akan berubah berkali-kali lebih jelek daripada sekarang. Warna kacau, walaupun tidak terlalu cantik, tapi bisa bertarung kan? Zhou Yuan hanya bisa mencoba menghibur dirinya sendiri seperti itu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pekamugannya ke wajah gelap Raja Wu dengan senyum tipis. Kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin menggigit. Raja Wu, sekarang, kita bisa mengakhiri permusuhan bertahun-tahun. Raja Wu berdiri tegak di langit, mempelajari ekspresi dingin Zhou Yuan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan segera menekan emosi yang melonjak. Bocah sombong, bahkan jika kamu telah melangkah ke tahap dueling ilahi, Anda hanya melihat sekilas panggung. Sementara saya telah berada di sana selama bertahun-tahun. Banyak jenderal dan tentara di pihak Wu Agung mengangguk. Itu memang benar. Bahkan jika Zhou Yuan telah melangkah ke tahap Divine Dueling, dia hanya akan berada di tahap awal dan Raja Wu harus tetap berada di atas angin. Zhou Yuan mencibir, kamu telah menginjakan kaki ke dueling ilahi selama bertahun-tahun, tetapi masih di tingkat awal, kamu tidak begitu mengesankan. Sudut mulut Raja Wu sedikit berkedut, omong kosong. Kata ini memudar dan dia tidak lagi mengatakan apa-apa lagi.
dia menghentakkan kakinya dan Genesis Ki berwarna merah menyala dari tubuhnya, mengubah seluruh langit menjadi merah. Tekanan Genesis Ki yang ganas menyebar, seperti awan merah. Jika kekuatan agung itu diukur dengan bintang Genesis Ki, maka kemungkinan besar akan mencapai setidaknya 1 juta. Saat Genesis Ki yang kuat menampilkan seluruh medan perang, banyak ahli Alpha Origin mengungkapkan ekspresi kagum. Bintang Genesis Ki kemungkinan besar hanya lebih dari 10.000, yang 100 kali lebih sedikit dari Raja Wu. Ini adalah kekuatan mutlak dari tahap Divine Dueling. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh seorang ahli dari tahap Alpha Origin. Tentu saja, berdasarkan pondasi Genesis Ki, Raja Wu pasti berada pada tahap awal dueling ilahi, meskipun kemungkinan besar dia telah mencapai puncak tahap awal. Di tembok kota naga patah, wajah Zhou King, Wei Changlan dan yang lainnya juga berubah serius. Fondasi jutaan bintang Genesis Ki terlalu menakutkan bagi mereka. Yang Mulia baru saja memasuki tahap Divine Dueling, dan fondasinya mungkin tidak sedalam Raja Wu. Wei Changlan berkomentar dengan suara prihatin. Zhou King mengangguk. Jika Yuaner tidak cukup kuat maka aktifkan boneka pertempuran untuk membantu. Sekarang mereka juga memiliki ahli Divine Dueling di pihak mereka. Keuntungan yang dimiliki Wu Agung sangat lemah. Meskipun mereka mungkin tidak mengalahkan Wu Agung, mereka berharap setidaknya menyeret situasi ke jalan buntu. Wei Changlan dan yang lainnya menerima perintah itu dengan anggukan. Zhou Yuan adalah harapan terakhir Zhou Agung. Selama mereka bisa melindunginya, akan ada harapan bagi Zhou Agung. Ketika semua orang yang hadir ditekan oleh Genesis Ki dari Raja Wu, Zhou Yuan mengangkat kepalanya, langit tua terpantul di pupil matanya, tetapi tidak ada banyak keheranan di matanya, sebaliknya dia hanya tertawa. Fondasi jutaan bintang memang menakutkan. Kesenjangan antara tahap Alpha Origin dan tahap Divine Dueling terlalu besar. Jika dia tidak dipatahkan ke tingkat Divine Dueling, maka tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, akan sulit bagi pondasinya untuk mencapai 1 juta. Sudah terlambat untuk menyesali tindakanmu sekarang. Raja Wu mencibir. Dia hanya memiliki niat membunuh terhadap Zhou Yuan. Fakta bahwa Zhou Yuan telah menginjakan kaki ke tahap Divine Dueling pada usia yang begitu muda sudah cukup untuk menunjukkan bakatnya yang menakutkan, dan jika dia diberi waktu lagi, Wu Agung kemungkinan besar akan dihancurkan di tangannya. Jadi Raja Wu telah memutuskan untuk menyingkirkan masalah itu untuk selamanya. Saat roh pembunuh melonjak, tangan Raja Wu dengan cepat terlipat dalam segel tangan, lingkaran Divine Dueling-nya melayang di depannya, dan tiba-tiba berputar. Genesis Ki yang luar biasa melesat keluar, mengebor langsung ke lingkaran dari Divine Dueling. Detik berikutnya, pilar cahaya merah-merah menyembur keluar dari lingkaran cahaya Divine Dueling, seperti naga merah, menyebabkan ruang bergetar, dan mengarah langsung ke kepala Zhou Yuan. Semburan Genesis Ki itu tidak hanya luas, tetapi juga sangat padat, terbukti. Begitu melangkah ke tahap Divine Dueling, kendali seseorang terhadap Genesis Ki akan jauh lebih kuat daripada saat berada di tahap Alpha Origin. Saat semburan merah menyembur, Zhou Yuan meraung panjang, tangannya terlipat bersama, dan mengeluarkan Genesis Ki emas yang menyilaukan yang bertemu langsung dengan semburan merah. Gelombang kejut Genesis Ki yang ganas mengamuk, semburan merah itu hancur berkeping-keping, tetapi sosok Zhou Yuan tetap berdiri di udara, tidak bergerak sedikit pun. Genesis Ki emas yang dipancarkan dari tubuhnya telah menyelimuti separuh langit. Tekanan serangan itu sama sekali tidak kalah dengan serangan Raja Wu. Dia meregangkan tubuh dengan malas dan tersenyum pada Raja Wu. Pondasi sejuta Genesis Ki itu tampaknya tidak begitu bagus. Desahan keheranan yang tak terhitung jumlahnya pecah dari medan perang. Apakah itu di sisi Wu Agung atau Zhou Agung? Semua orang tercengang. Di langit, pupil Raja Wu juga menyusut dengan cepat. Dia mendesis dengan gigi terkatup. Bagaimana mungkin, kamu baru saja menerobos ke tahap dueling ilahi? Mengapa fondasimu begitu kuat? Fondasi yang ditunjukkan oleh Genesis Ki yang meletus dari tubuh Zhou Yuan lebih dari 1 juta, dan sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Raja Wu merasa sulit untuk percaya. Harus dikatakan bahwa ketika dia baru saja mencapai tahap Divine Dueling, dia hanya memiliki fondasi 580.000 bintang Genesis Ki, yang tidak dapat dibandingkan dengan milik Zhou Yuan. Di tembok kota, Zhou King, Wei Changlan dan yang lainnya saling menatap dengan tak percaya. Bagaimana fondasi yang mulia bisa begitu kuat? Wei Changlan bertanya dengan bingung. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dueling ilahi yang dibuka oleh Yuaner pasti luar biasa, Zhou King menjawab setelah berpikir. Sama seperti ketika Raja Wu membuka 5 dueling ilahi, yang mulia baru saja menerobos, tetapi fondasinya sudah sekuat milik Raja Wu. Apakah yang mulia membuka 7 dueling ilahi?
atau bahkan 8, Wei Changlan menelan seteguk air liur. Bagi orang-orang di level mereka, mereka sudah akan senang melampaui harapan untuk mencapai 4 tempat tinggal ilahi ketika menerobos ke tahap dueling ilahi. 7 atau 8 tempat tinggal ilahi tidak dapat dijangkau oleh mereka. Mereka bahkan tidak berani memikirkan 9 dueling ilahi. Jenderal berpangkat tinggi lainnya dari Zhou Agung juga tersentak kagum. Di sisi lain, Wei Qingqing juga menatap sosok muda di langit dengan tatapan rumit di matanya. Dia masih ingat ketika Zhou Yuan masih kecil di kediaman Zhou Agung, dan rumah Qingnya belum terbentuk. Siapa yang mengira bahwa setelah beberapa tahun pemuda itu telah mencapai level ini? Raja Racun Hitam menyeka butiran keringat dingin di dahinya. Dia segera menoleh ke Zhou Qing, berdeham dan berbicara dengan suara yang tulus. Dengan seorang jenius berbakat seperti Yang Mulia tidak perlu melakukan apapun. Yang Mulia benar-benar diberkati. Zhou Qing menatapnya dengan senyum tipis yang bukan senyuman. Kamu tidak berpikir Zhou Agungku akan dihancurkan? Sejak Wu Agung menginvasi Zhou Agung, Raja Racun Hitam menjadi sangat negatif dan bahkan mengira dia akan mati. Raja Racun Hitam memerah karena malu. Saya Rabun, bagaimana saya bisa membandingkan dengan Yang Mulia? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Zhou Yuan mampu menerobos ke tahap Divine Dueling dan kembali ke Zhou Agung? Dari situasi saat ini, Yang Mulia terlalu menakutkan. Seperti dia bukan manusia, dia baru saja menembus tahap dueling ilahi. Tetapi dia sudah tidak kalah dengan Raja Wu yang telah menerobos selama bertahun-tahun. Bakat bela dirinya benar-benar langka. Jadi dia buru-buru memperjelas pendiriannya untuk menghindari Zhou Yuan membalasnya jika Wu besar benar-benar dikalahkan. Lagi pula, mengingat kekuatan Zhou Yuan, dia bisa dengan mudah membunuh seorang ahli dari tahap asal Alpha sampai mati dengan lambaian telapak tangannya. Selain itu, sekarang Zhou Yuan telah kembali, keberadaannya sama sekali tidak penting bagi Zhou Agung. Sementara Zhou Agung dan Wu Agung sama-sama tercengang oleh Genesis Qi yang keluar dari tubuh Zhou Yuan. Zhou Yuan menatap tajam ke arah Raja Wu dan tersenyum. Tidak sopan untuk tidak membalas. Mengapa Anda tidak mencoba beberapa gerakan saya? Ketika suaranya memudar, Genesis Qi emas cerah telah keluar dari tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, dan kuas Heavenly Yuan melintas di tangannya. Ujung kuas yang tajam bergetar dengan cepat, menyebabkan ruang bergetar. Dalam sekejap, ada bayangan kuas yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Raja Wu dengan kejam. Setelah melihat ini, ekspresi Raja Wu juga berubah. Sebuah pedang emas panjang terbentuk di tangannya. Crimson Red Genesis Qi mendesing keluar untuk menahan kepala kuas. Pedang dan kuas bersentuhan dan meledak dengan suara yang mengguncang bumi. Dua sosok bertabrakan seperti kilat di langit. Gelombang kejut yang dahsyat menimbulkan gelombang dahsyat di sungai di bawah. Namun, tidak peduli berapa banyak serangan yang diluncurkan Raja Wu, dia tidak dapat menang sedikit pun, karena fondasinya dari jutaan bintang Genesis Qi tidak berpengaruh di depan Zhou Yuan. Saat pertempuran berlanjut, bibir Zhou Yuan membentuk senyum dingin, dan tubuhnya mulai bersinar. Tubuh Saint Mythic, kekuatan tubuh pecah, bayangan kuas mendesing ke bawah dan ruang bergetar. Bayangan kuas dan pedang secara paksa bertabrakan sekali lagi, tetapi kali ini, wajah Raja Wu mengalami perubahan drastis. Karena kekuatan yang datang tiba-tiba melonjak, seperti gunung raksasa yang runtuh. Di bawah kekuatan agung itu, pedang emas di tangan Raja Wu bergetar hebat, dan sosoknya langsung meledak, darah mengalir di jari-jarinya. Dan ketika Raja Wu diledakkan, seruan kaget juga pecah dari medan perang. Ini diikuti oleh sorak-sorai yang memekakkan telinga di sisi Zhou Agung. Sementara di sisi Wu Agung, semua orang pucat pasi. Siapa yang mengira bahwa Raja Wu yang tak terkalahkan di dalam hati mereka akan dikalahkan oleh seorang pemuda dari Zhou Agung. Zhou Yuan berdiri tegak di udara, mengayunkan kuas Yuan surgawi di tangannya untuk menunjuk ke arah Raja Wu dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kamu berada di tahap dueling ilahi, lebih mudah berurusan denganmu daripada Wu Huang. Saat dia bertarung melawan Wu Huang, dia harus mengeluarkan semua kartu trufnya, tapi sekarang dia telah menginjakan kaki ke tahap dueling ilahi. Bahkan di hadapan Raja Wu, yang berada di puncak tahap awal, dia tidak harus menyerah. Terbukti, Raja Wu hanya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Wu Huang. Tetapi dalam hal kartu truf, Raja Wu tidak bisa dibandingkan dengan Wu Huang. Inilah perbedaan lingkungan. Bahkan jika Raja Wu terkenal di benua Changmang, dan dia adalah raja sebuah kerajaan, dibandingkan dengan Istana Suci dan Sekte Changsuan, dia benar-benar tidak layak disebut. Wajah Raja Wu pucat pasi. Dia jelas tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dikamuk rendah oleh pemuda yang bisa dia cubit sampai mati di masa lalu.
Bocah dari keluarga Zhou itu terlalu sombong, suara seram Raja Wu terdengar di langit, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Kamu benar-benar berpikir aku datang sama sekali tidak siap? Cahaya merah menyala di mata Raja Wu. Dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan saat berikutnya, Genesis Ki yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Genesis Ki ini mulai meletus dengan kecepatan yang mengejutkan. Sementara Genesis Ki meroket, semua orang terkejut melihat bahwa, di belakang Raja Wu, ada lingkaran lain yang perlahan terbentuk di sekitar lingkaran pertama. Dua lingkaran cahaya, satu mengelilingi yang lain. Zhou King dan ekspresi wajah orang lain berubah lagi. Zhou Yuan menyipitkan matanya, dua lingkaran cahaya dueling ilahi. Jadi kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Kamu telah melangkah ke tingkat menengah dari tahap Divine Dueling, rubah tua yang licik. Raja Wu melayang di udara di atas sungai naga patah, wajahnya suram, dan di belakangnya ada dua lingkaran cahaya yang perlahan berputar, menelan Genesis Ki dari alam semesta. Tekanan yang sangat kuat dipancarkan dari tubuhnya dan menyapu seluruh dunia. Ada 3 tingkat dalam tahap dueling ilahi, awal, tengah dan lanjutan, dan saat seseorang maju ke tingkat berikutnya, seseorang akan mendapatkan lingkaran lainnya. Oleh karena itu, ketika lingkaran kedua Raja Wu muncul, itu menandakan bahwa dia telah menginjakan kaki ke tingkat menengah dari tahap dueling ilahi. Terbukti, Raja Wu telah menyembunyikan sebagian dari kekuatannya sejak awal. Dan ketika Raja Wu mengungkapkan kekuatannya yang tersembunyi, banyak jenderal dan tentara di pihak Wu Agung segera menyala dengan gembira dan bersorak gembira. Mereka semua ketakutan ketika Raja Wu kehilangan keunggulan, lagi pula, itu akan menjadi pukulan fatal bagi moral Wu Agung sehingga Raja Wu kalah dari Zhou Yuan. Pada saat itu, apalagi menghancurkan Zhou Agung bahkan mungkin akan melawan. Saat itu, daratan akan runtuh seperti longsoran salju, akan terlalu terdengar untuk mendapatkan kembali semangat saat itu. Namun, Raja Wu memang Raja Wu. Dia tak terduga, dia sudah melangkah ke tingkat menengah dari tahap dueling ilahi tanpa ada yang tahu. Dan dibandingkan dengan sorakan liar di sisi Wu Agung, di tembok kota, wajah Zhou King, Wei Changlan dan orang lain telah berubah serius. Langkah Raja Wu melampaui semua harapan mereka. Pencuri ini sangat licik seperti biasanya. Wei Changlan menggertakkan giginya. Zhou King mengerutkan alisnya. Saat itu, Raja Wu juga menyembunyikan kekuatannya untuk melancarkan serangan fatal pada Zhou Agung. Bersiaplah untuk memberikan bantuan, perintah Zhou King. Pertarungan tingkat ini berarti bahwa serangan biasa tidak berpengaruh. Tetapi untungnya Zhou Agung memiliki boneka pertempuran di pihak mereka, yang seharusnya berdampak pada para ahli dueling ilahi melalui kemampuan ledakan dirinya. Wei Changlan mengangguk, tapi masih terlihat sangat serius. Raja Wu tidak memperhatikan tanggapan dari kedua pasukan. Matanya yang tajam hanya tertuju pada Zhou Yuan, mengetahui bahwa Zhou Yuan adalah penghalang terbesar dalam kehancuran Zhou Agung. Jika dia bisa menyingkirkan Zhou Yuan, maka Zhou Agung pasti akan dihancurkan. Saya selalu menahan 1 atau 2 trik. Saya tidak berpikir semua trik saya akan dipaksakan keluar olehmu. Tapi sekarang setelah kamu memaksa mereka semua keluar, kamu harus membayar harganya. Raja Wu berbicara dengan suara dingin dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Saat suaranya jatuh, kedua lingkaran cahaya itu mulai berputar, dan Genesis Ki merah tua menyebar seperti awan yang menyala-nyala. Jika itu diukur dalam bintang Genesis Ki maka kemungkinan besar akan melebihi 1,5 juta. Pondasi Genesis Ki Raja Wu telah langsung melonjak 0,5 juta setelah menerobos ke tengah tahap Divine Dueling. Peningkatan itu tidak terpikirkan oleh orang-orang dari tahap asal Alpha, tetapi untuk tahap dueling ilahi, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Ki Genesis merah meraung. Saat berikutnya, langsung di bawah kendali Raja Wu, itu bergemuruh seperti ular piton merah yang mengamuk, meluncur melintasi langit, dan membombardir Zhou Yuan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Genesis Ki menyapu area tersebut, menyebabkan ruang bergetar tanpa henti. Zhou Yuan menyipitkan matanya. Golden Genesis Ki melonjak, dan kuas Yuan surgawi di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya emas, itu dengan cepat melaju dan bertabrakan dengan Genesis Ki yang mirip piton merah. Genesis Ki yang ganas mengamuk, tubuh Zhou Yuan bergetar hebat, dan tiba-tiba terlempar ratusan kaki melintasi kehampaan sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Terbukti, di hadapan Raja Wu, yang telah mencapai tingkat menengah dari tahap dueling ilahi, Zhou Yuan tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tiba-tiba sorakan nyaring terdengar dari sisi Wu Agung. Di sisi lain, sisi Zhou Agung telah menjadi suram sekali lagi. Anak laki-laki dari keluarga Zhou,
Jadi bagaimana jika kamu telah menembus ke tahap Divine Dwelling? Pedang emas panjang di tangan Raja Wu bergetar, sementara matanya tertuju pada Zhou Yuan dengan dingin. Kembalikan naga suci keluarga Zhou, aku akan membunuhmu di depan Zhou King hari ini, dan membuatnya kehilangan semua harapan. Tangan Raja Wu terlipat menjadi satu, di belakangnya, kedua lingkaran cahaya itu juga tiba-tiba berputar, menyemburkan Genesis Ki merah yang melonjak yang berkumpul di sekitar Raja Wu. Samar-samar, tampaknya ada segel cahaya merah raksasa yang terbentuk. Dan di atas segel cahaya, tampaknya ada siluet naga merah, melepaskan kekuatan gemetar bumi saat mengaum. Oh, teknik Genesis Surga. Zhou Yuan agak terkejut melihat Raja Wu menampilkan teknik Genesis Surga. Harus dikatakan bahwa teknik Genesis Surga sangat langka di benua Changmang, jadi dia tidak berharap Raja Wu mengetahuinya. Dia berspekulasi bahwa teknik Raja Wu kemungkinan besar telah mencapai kelas menengah teknik Genesis Surga. Teknik ini juga harus menjadi kartu truf terakhir Raja Wu. Segel naga merah. Raja Wu meraung saat segel naga merah mulai terbentuk. Saat berikutnya, tiba-tiba menghancurkan kekosongan, bayangan besar turun dari langit dan langsung menyelimuti Zhou Yuan. Meskipun Raja Wu hanya menggunakan teknik Genesis Surga kelas menengah, di bawah aktivasi 1,5 juta Genesis Ki pondasi tingkat menengah tahap Divine Dueling, kekuatannya sangat mencengangkan. Saat segel cahaya turun, sungai besar itu juga tampak terbelah menjadi dua. Kekuatan itu membuat para ahli di kedua sisi mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat segel naga merah menekan. Ekspresinya juga berubah serius. Seorang ahli tingkat menengah dari tahap dueling ilahi memang tidak boleh diremehkan. Segel naga merah mendesing ke bawah, dan di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyerang Zhou Yuan. Tubuhnya jatuh dan terjun ke sungai naga patah, dengan segel naga merah segera mengikutinya. Gelombang yang luar biasa terangkat di sungai, naga merah yang menduduki segel cahaya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan kekuatan dahsyat itu membalikkan sungai naga patah. Semua mata dengan gugup tertuju pada area di mana segel naga merah saat ini menekan. Tinju Zhou King terkepal erat, dan Qin Yu telah berlari ke tepi dinding, dengan cemas bergumam, Yuaner, Yuaner. Di langit, tatapan tajam melintas di mata Raja Wu saat dia bergemuruh. Setelah ditekan oleh segel naga merahku, kamu akan disempurnakan. Pada segel cahaya naga merah, siluet naga merah tiba-tiba berbalik, membanting ke bagian bawah segel cahaya. Itu jelas dimaksudkan untuk secara paksa memurnikan orang yang ditekan di bawah. Di tembok kota, Zhou King mengatupkan giginya dan meraung, bersiaplah untuk mengaktifkan boneka pertempuran untuk meledak sendiri. Ekspresi semua orang berubah serius, mengangguk dengan penuh semangat. Namun, tepat ketika Zhou King bermaksud untuk mengaktifkan boneka pertempuran, dari kedalaman sungai naga patah, terdengar suara samar keluar dari lumpur dalam yang ditekan oleh segel naga merah. Tubuh suci mitik, seni roh Sein Omega, bayangan perak. Rune Sein bumi. Mendengar suara samar yang datang dari dasar sungai naga patah, pupil Raja Wu menyusut, lalu dia berkata dengan dingin, berhentilah berpura-pura, hancurkan dia. Siluet naga merah meraung, dan mengebor ke dasar sungai. Namun, saat siluet naga merah meluncur ke bawah, sebuah telapak tangan yang dilapisi baju besi perak tiba-tiba terentang dari bawah segel cahaya naga merah dan menggenggam siluet naga merah, meremasnya dengan erat. Segel cahaya naga merah memancarkan ratapan tragis dan langsung hancur di saat berikutnya. Wajah Raja Wu berubah drastis setelah melihat ini. Sorakan liar di sisi Wu Agung juga berhenti tiba-tiba. Di tembok kota, ekspresi keheranan melintas di wajah Zhou King. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada kedalaman sungai, di mana segel cahaya naga merah itu bergetar hebat, dan kemudian, segel cahaya itu tampaknya perlahan-lahan naik. Raja Wu mengatupkan giginya dan dengan paksa mengaktifkan segel cahaya naga merah untuk menekan sekali lagi, tapi terus naik perlahan. Dalam waktu singkat 10 detik, segel cahaya naga merah telah muncul dari permukaan air. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa di bawah segel cahaya naga merah ada sosok yang mengenakan baju besi perak, dan memancarkan energi yang menakutkan kemana-mana. Tangannya terulur dan dengan paksa mendorong segel cahaya naga merah kembali. Apakah itu kartu truf terakhirmu? Sosok lapis baja perak itu memegang segel cahaya naga merah di tangannya, dan mengalihkan pekamugannya yang acuh tak acuh ke arah Raja Wu. Wajah Raja Wu gelap, dan di kedalaman matanya, ada sedikit rasa takut yang muncul.
Sosok lapis baja perak itu mengepalkan tangannya, dan membanting tinjunya ke segel cahaya naga merah. Itu segera bergetar, sebelum meledak menjadi sinar merah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam cahaya merah berkabut, Zhou Yuan, mengenakan baju besi perak, melangkah melintasi permukaan sungai. Di belakangnya ada dua sayap cahaya yang mengepak perlahan yang menimbulkan gelombang raksasa. Pada saat itu, dia memancarkan Genesis Ki yang menakutkan ke seluruh tubuhnya. Mata Zhou Yuan, tanpa riak emosi sedikit pun, terkunci pada Raja Wu, dan suara acuh tak acuh bergema di seluruh langit dan bumi. Jika ini kartu truf terakhirmu, maka, Raja Wu, hari ini, kamu akan mati. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a